Seorang pria lanjut usia bernama Wianto Halim tewas usai dipukuli massa karena diteriaki sebagai maling. Hasil pemeriksaan polisi, mobil yang dibawa korban ternyata memang milik sendiri, bukan mobil curian seperti yang dituduhkan. Pihak keluarga korban kini berharap keadilan atas kematian orang tua mereka. Polres Metro Jakarta Timur menyelidiki kasus tewasnya lansia bernama Wianto Halim usai dikeroyok massa karena dituduh mencuri mobil. Kepolisian hingga kini terus memburu provokator dan para pelaku yang melakukan aksi main hakim sendiri terhadap korban. Peristiwa terjadi di Jalan Pulau Kambing, kawasan Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Minggu dini hari. Peristiwa itu pun sempat viral di media sosial. Dalam video yang beredar, terlihat sebuah mobil dikejar oleh sejumlah pengendara motor. Orang yang merekam peristiwa itu terdengar meneriaki maling ke arah korban. Beberapa pengendara motor lainnya pun ikut terpancing dan ikut mengejar mobil korban. Massa sempat memukul kaca mobil untuk menghentikan laju korban. Saat kendaraan korban berhasil diadang, massa langsung mengeroyok korban hingga meninggal dunia. Hasil pemeriksaan polisi di lapangan, mobil yang dibawa korban ternyata memang milik sendiri, bukan mobil curian seperti yang dituduhkan. Sementara itu, menurut keterangan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Ahsanul Mukafi mengatakan peristiwa berasal saat Wianto Halim diduga menyerempet pengendara motor. Bukannya berhenti, Halim justru tancap gas. Hal itu yang membuat massa meneriakinya maling. Ahsanul menyebut alasan Halim tidak berhenti saat itu karena ia mengalami gangguan pendengaran sehingga tidak mendengar teriakan massa. Sementara itu, pihak keluarga korban berharap adanya keadilan atas kematian orang tua mereka. Firsya, anak korban, meminta agar pelaku pengeroyokan bisa ditangkap dan dihukum sesuai perbuatannya. Disemayamkan di rumah duka Grand Heaven. Besok bapak saya akan dikremasi jam 12 siang. Mohon keadilan yang sebenar-benarnya untuk bapak saya. Sementara itu, jenazah kakek korban pengeroyokan kini disemayamkan di rumah duka Grand Heaven Pluit, Jakarta Utara. Rencananya jenazah korban akan dikremasi Selasa besok. Tim Liputan, Metro TV. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Wianto Halim, kakek korban pengeroyokan, meminta kepolisian untuk memeriksa petugas kepolisian yang berada di lokasi saat pengeroyokan. Pihaknya menduga ada pembiaran yang dilakukan oleh petugas sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Untuk melakukan upaya apapun untuk mengetahui tentang siapa nih yang patroli ini gitu. Kami belum tahu terus terang. Ya harusnya polisi melerai Pak. Iya, mengamankan betul. almarhum. Tadinya pemikiran harapan kami seperti itu, ada polisi, ada security. Bagaimana mungkin bisa terjadi pembunuhan di depan mereka gitu. Dan kami berharap ini juga bisa diusut kenapa bisa terjadi hal demikian gitu kan. Apakah ini kesalahan prosedur atau seperti apa gitu. Tapi kami belum sampai ke sana. Tadi Bapak sebut tadi ada berapa yang diamankan petugas, ada berapa kira-kira Pak? Jumlahnya kami belum pasti, tapi pada saat kami membuat laporan memang ada beberapa orang yang diperiksa. Gitu. Polisian tidak memberikan informasi kepada kami berapa jumlahnya. Pemirsa, bagaimana perkembangan penyidikan kasus pengeroyokan seorang kakek hingga tewas di Cakung, Jakarta Timur? Ya, kami akan tanyakan kepada Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Endra Zulpan. Selamat sore Pak Zulpan, jadi apa keterangan yang bisa kami dapatkan menyusul tadi ada keterangan dari kuasa hukum Wianto Halim yang mengatakan dan mempertanyakan kehadiran mobil patroli pihak kepolisian yang ada di lokasi pengeroyokan. Baik, terima kasih Mas Wahyu dan juga Mbak Fitri. Yang pertama tentunya kami menyampaikan keprihatinan dengan kejadian ini, kemudian juga kita turut berduka cita dengan apa yang dialami oleh korban Bapak Wianto Halim beserta keluarganya tentunya. Kemudian tentunya Polda Metro dan juga Polres Metro Jakarta Timur akan mengungkap kasus ini secara terang-benderang, termasuk juga kita akan menggali motif daripada kasus ini yang nantinya akan kita sampaikan kepada publik. Untuk sementara bisa sampaikan bahwa kejadian ini benar terjadi pada hari Minggu ya, tanggal 23 Januari tahun 2022 kurang lebih pukul 02.00 WIB atau 2 dini hari.
ini diawali dari adanya senggolan. Dan sore hari ini kepada 14 orang yang sudah kita amankan dan kita periksa, ini senggolan pertama ini dilakukan terjadi di daerah Cipinang. Kemudian pada saat terjadi senggolan antara satu motor dengan mobil korban, ini korban yang mengendarai mobil Toyota Rush ini tidak menghentikan laju kendaraannya, sehingga pemotor yang disenggol ini meneriaki ya, teriakannya ini tentunya tidak dibenarkan karena memprovokasi orang lain dengan teriakan maling, sehingga kendaraan yang ada di sekitar, orang-orang di sekitar ini berempati dan melakukan pengejaran secara bersama-sama terhadap mobil Toyota Rush tersebut yang berakhir di TKP akhir itu di Jalan Pulau Kambing, Pulau Gadung ya, yang masuk di Kecamatan Cakung gitu. Nah, sehingga pada saat itu, pada saat di TKP akhir itulah terjadi aksi pemukulan beramai-ramai oleh sekelompok orang yang saat ini tentunya sudah kita amankan dan kita periksa. Nah, yang mengakibatkan meninggalnya korban. Baik. Kemudian di mana petugas kepolisian yang mobil patrolnya tampak dalam video yang beredar luas di masyarakat ini, Pak Zulpan? Ya, memang keberadaan mobil patroli ini karena polisi mendapatkan laporan dari anggota piket siaga Polres Metro Jakarta Timur bahwa ada mobil yang dicuri. Jadi laporannya itu adalah pencurian kendaraan bermotor. Sehingga mobil kepolisian, mobil patroli Polsek Pulau Gadung ini juga ikut mengejar begitu. Kemudian mencoba sudah memberikan himbauan kepada pengemudi roda 4 Toyota Rush yang menjadi korban itu untuk menghentikan kendaraannya. Namun tidak berhenti juga, walaupun sudah diberikan peringatan oleh kepolisian. Namun karena banyaknya kendaraan roda 2 yang mengejar, bahkan ada yang di depan polisi, nah mereka inilah yang melakukan pengeroyokan dan pemukulan begitu ya, pada saat mobil tersebut berhenti di Jalan Pulau Kambing, kawasan industri Pulau Gadung. Ya, dan itu tidak bisa dicegah oleh petugas kepolisian yang ada di lokasi ya, Pak Zulpan? Ya, justru kita di situ melakukan pencegahan ya. Artinya memang karena yang di depan itu kendaraan motor roda 2 dulu ya, yang lebih ada di depan. Kita mendapat laporan itu kan setelah adanya kejar-kejaran seperti itu. Nah, kemudian kita menghentikan pada saat kejadian tersebut. Pada saat kita temukan juga memang korban ini tidak memiliki identitas, tidak ada kartu tanda pengenal, kemudian SIM dan sebagainya. Sehingga pada saat itu juga pihak dari Polres Metro Jakarta Timur ini melakukan pengecekan terhadap mobil yang dibawa. Ternyata mobil itu atas nama korban. Kemudian barulah kita menghubungi dari pihak keluarga dan sebagainya, dan kita mengetahui bahwa ternyata mobil itu adalah milik korban. Jadi bukan mobil curian seperti yang diteriakan oleh sekelompok orang yang melakukan pengejaran tersebut. Berkaitan dengan pernyataan dari keluarga korban dan juga kuasa hukum yang mengatakan bahwa ada indikasi ataupun dugaan ini pengeroyokan berencana, bagaimana kemudian temuan dari polisi? Ya, untuk sementara sampai dengan sore hari ini kita sudah mengamankan ya dan memeriksa 14 orang. Untuk hasil ya sampai dengan sore hari ini tidak ada arah ke sana. Kita juga sudah memiliki rekaman CCTV ya dari TKP awal adanya senggolan sampai dengan TKP akhir adanya pemukulan dan pengeroyokan, tidak ada arah ke sana. Jadi murni memang ini adanya senggolan, kemudian juga berakhir dengan adanya pengeroyokan akibat adanya provokasi oleh salah satu pengendara motor yang menjadi korban dengan meneriakkan kata-kata maling. Oke, baik, sebelum kita lanjutkan perbincangan, Pak Zulpan, kita akan dengarkan bersama terlebih dahulu bagaimana pernyataan dari kuasa hukum keluarga korban. Video yang viral di sosial media, pihak keluarga bisa menyimpulkan bahwa yang terjadi ini bukan sekedar serempetan mobil dengan motor kemudian dikejar, karena ada beberapa pihak yang terlibat di sini yang seakan-akan memang direncanakan. Sebagai contoh, di kendaraan motor paling depan itu berteriak maling-maling sambil memprovokasi masyarakat di sekitar agar memperhatikan kejadian tersebut. Gitu. Nah, kemudian ada orang yang di bagian tengah itu mereka bagian membuat video dan memviralkannya ke sosial media. Kemudian yang paling belakang
itu ada orang yang bagian menghampiri orang-orang yang lagi anak-anak yang lagi nongkrong di pinggir jalan, dihampiri dan diajak untuk ikut mengejar. Ya, Pak Zulpan tadi mengatakan sejauh ini tidak ada pengeroyokan ataupun indikasi pengeroyokan berencana, tapi kemudian polisi sudah menetapkan 1 orang tersangka. Peran dari tersangka ini seperti apa? Apakah kemudian termasuk provokatornya atau bagaimana, Pak Zulpan? Ya, saat ini kita sudah mengamankan 14 orang, termasuk orang yang melakukan provokasi, ya, provokator dengan teriakan maling juga sudah kita amankan. Kemudian kita sudah menetapkan 1 orang tersangka, dan ini juga besar kemungkinan akan bertambah jumlah tersangkanya, karena ini adalah kalau kita lihat dari rekaman yang ada dan juga olah TKP yang kami lakukan di tempat kejadian perkara, ini dilakukan lebih dari 1 orang. Sampai sore hari ini ya, 1 orang sudah kita tetapkan tersangka berdasarkan 2 alat bukti yang mendukung tentunya, atas nama atau inisialnya R. Kemudian para pelaku yang lain yang ada tampak di dalam rekaman yang viral di media sosial ini juga sudah kita amankan, sedang kita lakukan pemeriksaan. Dan secepatnya kita akan mengungkap ya lebih lanjut nanti motif dan sebagainya daripada kasus ini. Kemudian bisa saya sampaikan bahwa Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Timur akan bekerja secara profesional dan menegakkan hukum yang berkeadilan tentunya bagi semua pihak, terutama kepada pihak korban dan keluarga. Jangan khawatir, kami akan mengungkap tuntas ya orang-orang yang terlibat yang melakukan pemukulan ya kepada korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ya, Pak Zulpan, siapa mereka yang diamankan ini termasuk tersangka? Apakah saling mengenal satu sama lain? Ya, ini tentunya ini udah materi penyidikan ya, belum bisa disampaikan dulu, tetapi yang kita amankan adalah orang yang ada di gambar video viral tersebut. Orang yang menggunakan sepeda motor, termasuk orang-orang yang melakukan pemukulan di TKP akhir yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Artinya mereka secara tiba-tiba saja spontan berkumpul langsung mengejar korban atau bagaimana sehingga bisa ramai? Mungkin kalau dari gambar itu lebih dari 10 kendaraan, Pak Zulpan. Iya. Ya, yang sudah kita amankan kan 14 orang ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, berdasarkan pemeriksaan kita sampai dengan sore hari ini, ya itu salah satu pengendara motor yang melakukan provokasi awal itu mengatakan terjadi serempetan pertama kali itu di daerah Cipinang atau Jalan Cipinang ya. Kemudian berlanjut sampai dengan TKP akhir. Nah, pada saat terjadinya serempetan itu, ini mobil korban tidak menghentikan laju kendaraannya sehingga dia meneriakkan dengan kata-kata maling yang mengakibatkan orang yang ada di sekitar ini berempati, kemudian terprovokasi, kemudian beramai-ramai melakukan pengejaran. Adapun pengambilan video yang dilakukan oleh beberapa, katakanlah ada yang mensyuting yang berkendaraan, itu dengan maksud untuk memviralkan bahwa ada kejadian seperti ini. Jadi tidak ada skenario di antara mereka semua itu. Baik, kita tunggu bagaimana kemudian perkembangan terkini lainnya. Apakah kemudian akan kembali berkembang, tidak hanya kemudian 1 tersangka ini saja yang terlibat dalam kasus ini. Terima kasih Bapak Zulpan, Kombes Pol Zulpan, Kabid Humas Polda Metro Jaya telah berbincang bersama kami malam hari ini.